Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Harus senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tajwid, yaitu tentang hukum nun sukun ya, atau nun mati dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang ditandai dengan ya di atasnya ada sukunnya ya, seperti ini. Nun sukun, nun ini sukunnya. Sedangkan tanwin adalah suara nun sukun, bukan nun sukun tetapi bunyi suaranya ya, bunyi suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda atau isim ya. Jadi sebenarnya ini an, in, un itu sebenarnya bunyinya sama seperti nun sukun an. Nah, di belakangnya kan ada nunnya tuh, in, un gitu. Itu yang dimaksud bunyi suara nun sukun. Ya, kita lihat di sini tanwin merupakan tanda harokat rangkap atau double ya. Misalnya ini dia fathah, suara an ditandai dengan fathatain. Ini karena double fathahnya jadi fathatain. An. Ini kasroh double jadi kasroh tain. Dan ini dhammah un. Karena ini double jadi tomatain. Sampai sini faham ya, insyaallah. Mari sama-sama kita lanjutkan. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5 macam. Yang pertama yaitu izhar halqi. Izhar halqi, kemudian idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat iklab, dan yang kelima adalah ikhfa. Ya, kita harus ingat di sini yaitu hukum nun sukun ada 5. Nah, baik, kita langsung masuk ke hukum nun sukun yang pertama. Ya, hukum nun sukun yang pertama adalah izhar halqi. Izhar artinya jelas. Ya, izhar artinya jelas atau menjelaskan. Halqi berasal dari kata halqun yang artinya tenggorokan. Hukum bacaan disebut izhar halqi. Halqi yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Ya, huruf yang ada di tenggorokan. Huruf-huruf halqi ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Huruf-huruf ini disebut halqi karena makhrajnya, tempat keluarnya suara huruf ini ya ada di kerongkongan atau di tenggorokan. Ya. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang atau jelas dan pendek ya. Jadi satu harokat. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Ingat, tidak samar dan tidak mendengung, harus jelas. Contoh ya, di sini ada nun mati bertemu dengan hamzah. Perhatikan di sini. Ya. Nun mati bertemu dengan hamzah. Wa man ahsana. Ya, jelas. Huruf N-nya jelas. Wa man ahsana, nggak boleh samar, nggak boleh dengung. Jadi
Yang dimaksud jelas adalah huruf N. Ya, kalau kita membunyikan huruf N, N-nya itu harus jelas. Waman ahsana. Contoh selanjutnya yaitu nun bertemu dengan H. Min hum. Min hum. Jelas. Nun huruf N-nya harus jelas. Ini yang dimaksud dengan idhar. Min hum. Begitu juga dengan nun mati bertemu dengan H. Watun hitun. Ya. Ini juga yang harus kita perhatikan selain jelas, yaitu tidak boleh panjang, harus satu harokat. Watun hitun, nggak boleh watun hitun. Nah, kalau itu sudah salah, tidak idhar ya. Idhar yaitu satu harokat dan juga jelas. Watun hitun. Ya, di sini kita lihat yang bertemu dengan huruf kho, nun mati, nah, bertemu dengan kho. Min khalfihim. Yang bertemu dengan ain. An'amta. An'amta. Yang bertemu dengan ghain. Fasayun ghidun. Itu. Sampai sini paham insyaallah ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan yang tanwin. Kalau tadi nun sukun, ya sekarang contoh yang tanwin. Tanwin bertemu dengan hamzah. Adzaban. Nah, kita lihat di sini. Ba, ini huruf ba-nya berharokat tanwin. Adzaban. Kemudian bertemu dengan hamzah. Adzaban alima. Yang bertemu dengan ha, ini tanwinnya. Kullan hadaina. Bertemu dengan ha, aliman hakima. Aliman hakima. Bertemu dengan kha, qiradatan khosiin. Yang bertemu dengan ain, syuhadatan indah. Syuhadatan indah. Kemudian yang bertemu dengan ghain, ini tanwin, bertemu dengan ghain, qaulan ghairal ladzi. Yang itu yang fathah tanwin, fathatain. Yang kasrotain, ya, kita lihat di sini, ketemu dengan alif, hasidin idza hasad. Ya. Ini kalau belum bisa membaca Arabnya ada Latinnya, hasidin idza hasad. Ilmin huda, ini yang bertemu dengan ha. Ini perhatikan di sini ya, letak idharnya. Ada tanwin kasrotain bertemu dengan ha. Ilmin huda. Yang bertemu dengan ha, bi'ijlin hanid. Ya, ini yang bertemu dengan kho, syai'in khalaqoh. Yang bertemu dengan ain, syai'in alim. Ya. Yang bertemu dengan ghain, azabin ghalidh. Azabin ghalidh. Yang bertemu dengan hamzah, ini domatain ya. Domah double. Jadi domatain yang dimasuk tanwin pokoknya yang double semua ya. Fathah double fathatain. Kasroh double kasrotain. Domah double domatain. Intinya yang double itu adalah tanwin. Ya, di sini bertemu dengan alif, adzabun alim. Ya, perhatikan suaranya bun alim. Wijhatun huwa ghafurun halim. Karratun khasirah sawaun alaihim ajrun ghair.
Alhamdulillah kita sudah belajar hukum izhar beserta melihat contoh-contohnya. Oke, kita ulangi sedikit ya di awal. Apa itu izhar? Yaitu menjelaskan huruf n-nya ya. Bunyi suara n, ya. Izhar itu menjelaskan suara nunnya, n-nya ya. Nah, terjadi hukum izhar apabila ada nun mati ya. Diingat-ingat nun matinya dulu sama tanwin ya. Kemudian dilihat setelah huruf ya, setelah nun mati atau tanwin itu huruf izhar atau bukan ya. Huruf izhar adalah huruf yang ada di kerongkongan hamzah, ha, kho, ain, ghain. Baik, alhamdulillah itulah hukum izhar. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan bisa subscribe dan like and share video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.